Hai guys, balik lagi di Ngobrol Aja Podcast, di mana kita cerita tentang keresahan sehari-hari. Daripada resah sendiri, mending kita ngobrol aja. Hai Intan. Hai. Gimana seminggu ini? Gimana kabarnya, baik? Banyak aktivitas? Aktivitasnya masih sama sih. Senin sampai Jumat ngantor, record podcast, terus weekend kemarin tuh ada ketemu sama keluarga. Paling itu aja sih. Seru banget sih. Kemarin sih gue ngapain ya? Stay home aja sih. Ya istirahat, masak di rumah. Akhirnya gue belajar masak. Gak ngedate ya? Gak ngedate sih. Lagi kosong nih. Pertanyaannya agak ini ya. Agak personal ya. Nah yang penting sehat terus ya. Kadang-kadang nanyain kabar itu agak terkesan basa-basi sih. Tapi itu yang paling penting sebenarnya. Untuk melakukan segala sesuatu kan kita butuh badan yang sehat. Dan sehat itu sebenarnya mahal harganya kan. Iya, betul. Orang-orang tuh sampai rela buat keluar negeri untuk berobat. Sampai habis ratusan juta, miliaran gitu. Demi sebuah kesehatan. Jadi selama kita sehat, tetap bersyukur lah. Karena itu yang paling penting ya menurut gue. Iya, betul. Puji Tuhan kita masih sehat-sehat ya sampai hari ini. Iya. Nice. Makanya dijaga ya kesehatannya. Olahraga ya. Aduh. Iya lagi. Oke, ngomong-ngomong tentang kesehatan nih. Kita kan hidup di kota besar, di Jakarta nih. Sebaiknya kita kayak ngejaga kesehatan. Karena Jakarta ini menurut gue cukup keras ya. Polusinya luar biasa sih. Polusi Jakarta itu. Iya, terus betul. Bisa pikiran, tekanan stres, kerjaan. Terus makanan. Kebanyakan kita makanannya yang micin, yang goreng-goreng. Iya, berminyak. Yang ya fast food lah kadang makanannya. Kolesterol ya. Ya, kadang kita kan gak bisa jaga itu ya. Nah kalau ini gak dijaga Tan, bisa-bisa bahaya itu. Betul. Yang penting tadi masalah kesehatan kan. Bener sih. Iya gak? Ada yang tersinggung kayaknya. Ini agak personal ke saya. Nah untuk jaga kesehatan ini orang-orang tuh sampai bela-belain Tan untuk membership gym. Terus ada juga sekarang tuh membership makanan, catering. Oh iya. Jadi ada catering makanan sehat tuh sekarang. Banyak orang yang juga konsumsi suplemen segala macam untuk menjaga kesehatan itu. Iya. Soal mental juga gak kalah penting. Orang-orang yang tinggal di perkotaan ini kan udah stres, kerja, pulang itu pengen adanya hiburan. Nah paling simple deh nonton Netflix. Betul. Nonton Netflix dan itu kan sistemnya kan membership. Kita langganan tiap bulan kita mesti bayar. Atau dengar musik Spotify. Atau YouTube ya, podcast. YouTube juga termasuk. Ya gue pakai juga YouTube sih. Dan ini kebanyakan sekarang bisnisnya itu membership. Platform-platform itu menyediakan layanannya by membership. Kamu sendiri ada nggak Tan membership kayak gini, baik itu kesehatan ataupun hiburan? Membership kesehatan kayak gym tadi ya? Iya. Jujur nggak ada sih. Oke. Paling hiburan doang sih, kayak Netflix gitu atau Disney Hotstar. Pernah berlangganan tapi untuk sekarang udah lebih ini sih mengatur berlangganannya. Iya. Berapa waktu lalu ternyata gue tuh termasuk banyak juga membershipnya. Ya berapa bulan lalu lah. Oke. Dan ternyata itu lumayan untuk menguras keuangan. Padahal tuh nilainya kecil-kecil. Ya itu betul sih. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau pengeluaran kita itu habis untuk sesuatu hal yang nggak kita pakai. Iya setuju sih. Kalau kamu misalnya apa aja Tan untuk pengeluaran semacam itu? Mungkin kayak yang aku sebutkan tadi ya, kayak Netflix. Aku sempat berlangganan di momen yang sama, langganan Netflix, terus Disney, terus ada aplikasi apa ya? WeTV kalau nggak salah. Oh yang film-film semua ya. Kamu suka nonton? Berarti? Kadang kalau lagi gabut kan cari hiburan kan. Sama penyimpanan cloud. Cloud ada satu momen aku lihat notif tiba-tiba ada tagihan nih dari e-wallet. Kan kepotong otomatis kan. Terus ngelihat itu jadi kayak, ini kan aku nggak pakai ya. Itu paling kayak nonton Netflix 2 hari 3 hari doang gitu. Tapi langganannya sebulan gitu.
Paling itu sih, kayak sekarang tuh lebih mikir, jadi lebih ngitung-ngitung sih. Kalau mau berlangganan Netflix ya dimaksimalin gitu. Kalau misalnya sebulan udah di berlangganan, dimaksimalin nontonnya gitu. Kalau sekarang ya. Jadi lebih diperhitungkan lah. Karena emang sih kecil-kecil gitu, kadang kalau ditotalin sih lumayan lah. Lu totalin selama setahun itu. Iya betul. Nah, dari itu gue mulai sadar, ternyata hampir semua aspek hidup kita itu sekarang pakai metode langganan gitu. Dari bangun tidur dengerin Spotify, nonton YouTube, terus sampai nyimpen cloud tadi yang kamu bilang, semuanya itu langganan. Iya betul. Sekarang apa-apa udah harus subscribe sih. Dan kayaknya subscribe model ini lagi populer juga di dunia bisnis ya. Ya setuju. Sekarang pun Instagram itu juga udah ngeluarin fitur itu kan, fitur Konten subscribe eksklusif itu ya. Eksklusif. Iya. Itu juga baru lihat sih tadi. Iya. Kok belum coba ya? Belum coba sih. Siapa tahu mau lihat kehidupan pribadi seseorang gitu. Jujur gue kurang tertarik sih. Kayak nambah-nambah pengeluaran aja gitu. Padahal yang kita lihat nanti dia cuma makan doang gitu. Ya bisa tapi jadi kali. Eksklusif. Iya bisa jadi kali. Bisa jadi. Tapi untuk kayak subscribe yang sifatnya lebih edukatif atau terakhir itu gue ada member Udemy. Udemy. Jadi belajar coding gitu. Tapi itu sekali beli sih, nggak subscribe. Beli putus sistemnya. Itu gue lebih srek kayak gitu ya. Daripada subscribe yang harus bayar tiap bulan. Per bulan. Kayaknya dulu di coding deh yang per bulan itu atau berapa lama. Jadi harus diperbaharui terus untuk bisa buka fitur. Iya. Tapi emang subscribe model ini memang nggak bisa sepenuhnya kita hindari juga sih kok. Kayak aku sendiri untuk sekarang yang masih aku pertahankan itu yang penyimpanan cloud tadi. Soalnya emang dipakai kan ya? Iya emang dipakai. Kayak Google Drive kan terbatas banget tuh, cuma ngasih 15 GB ya. Iya standarnya seperti itu. Iya. Jadi itu aku tetap pertahanin sih. Mungkin di layanan lain Spotify, YouTube aku lumayan mengkondisikan ya. Jadi lebih mikir-mikir. Kalau kayak Netflix nih, kayak misalnya aku mau nonton, aku usahakan aku benar-benar pakai itu sepenuhnya gitu. Kayak 1 bulan itu nonton gitu. Lebih bijak ya? Lebih bijak. Sama. Gue pernah langganan Disney Hotstar. Buat nonton serial Marvel, Scarlet Witch. Yang waktu itu emang lagi happening sih. Dan gue emang suka. Oh iya. Jadi kayak tiap minggu dia rilis itu selama berapa bulan lah. Jadi mau nggak mau ya membership berapa bulan untuk nonton film-film Marvel itu. Kayak mungkin Netflix sekarang lagi Squid Game season terakhir, season 3 ya. Nah, itu gue beli itu. Jadi kayak lihat momen-momen lah sekarang ya. Kalau dulu ya gue kayak sharing sama temen, satu akun Netflix dibagi beberapa orang. Dan lebih murah sih sebenarnya sih. Cuma kok lama-lama ngerasa jarang nonton. Sayang banget ya. Sayang banget jadinya. Emang kecil sih, cuma dikalkulasi selama setahun ya lumayan juga ya. Jadi ya gitu sih, kayak lebih memilah aja sekarang. Kayaknya kita memang harus memilih-milih sih apa aja yang perlu di-subscribe. Sesuai kebutuhan kita pastinya ya. Kayak Netflix kalau memang lagi pengen nonton dalam full sebulan ya it's okay, beli lagi. Tapi kalau emang benar-benar gak dipakai, cuma beberapa hari doang, kayaknya perlu dipertimbangkan ulang kayaknya. Daripada sayang kan uangnya. Ya kecuali udah kebanyakan duit kali. Ya untuk kaum mending mungkin ini ya lebih relate ya. Lebih relate kaum mending sih. Iya. Ya, dan ngatur memilih lebih selektif. Itu menurut gue ngebantu banget sih buat ngurangin rasa bersalah ya atas tagihan tiap bulan. Ya kan gimana kalau tiba-tiba kok ada tagihan, perasaan gue nggak nonton ya, rasanya gimana gitu. Kayak merasa bersalah ya. Nah ternyata dan metode subscribe ini udah lama berjalan loh. Dulu mungkin metodenya bukan lewat platform digital, tapi lebih ke majalah, koran. Oh iya, pernah dengar sih kok.
Ya enggak. Sebenarnya gue juga nggak pernah langganan koran sih, tapi ada tetangga gitu yang Hmm. kayaknya tiap hari deh dianterin koran gitu. Hmm. Jadi numpuk tuh banyak. Oh Dan iya. itu modelnya juga iya subscribe. Dan sekarang mungkin modelnya lebih ke bisnis digital ya Iya, semuanya. sekarang digital. Karena mereka bisa kayak tracking juga pemasukan rutin dari pelanggan berapa gitu tiap bulan gitu. Iya benar-benar. Sebenarnya dari sisi konsumen itu menguntungkan sih menurut gue Tan. Mhm. Pertama itu lebih murah. Karena kita kan sistemnya paling berapa sih? Berapa puluh ribu gitu. Apalagi kita kayak gue bilang tadi Netflix di sharing berapa. Seingat gue terakhir itu Netflix 186.000 untuk yang Sharing. full version lah bisa dikatakan, yang HD udah HD punya, bisa dimainin TV HD. dan bisa 4K sampai 4K juga itu. Pokoknya paket yang paling tingginya. Dan itu kan kalau sendirian 186.000 lumayan kan. Iya. Makanya kita sharing saat jadi 5 orang gitu. Ya 20-an ribu lah. Oke. 40.000 ya. Ya segitulah. Oh kalau kayak gitu sih masih mending ya. Sebenarnya masih Kita oke. ada teman untuk sharing. Iya. Terus itu praktis. Praktis ini jadi kita bisa nonton di mana aja kan sebenarnya. Oh iya, betul sih. Terus fleksibel juga. Kapanpun kita mau batalin itu nggak masalah sebenarnya. Bisa sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan kita lupa kok. Iya sih. Kadang-kadang udah ada tagihan aja gitu. Iya sih. Sebetulnya kok Netflix nih. Kapan saya nonton ya? Pasan bulan ini gue nonton apa ya. Iya betul. Kayak gitu Tapi sih ya nggak mau ya bayar terus jadinya. Ya kalau enggak ya dicatat aja gitu, kayak misalnya mau nonton dalam sebulan ini enggak. Iya. Kalau enggak udah hentikan gitu. Tapi kasusnya sih kalau gue kayak sharing gitu kan teman-teman yang lain juga masih nonton. Masa gue tiba-tiba putusin sih gitu kan enggak ya. Oh kalau itu mungkin Ya kerja kan, kalau bareng-bareng kan. sama dulu dong. Iya. Ngomong dulu dong berarti. Nah terakhir tuh gue komunikasi lah ke teman-teman. Guys kayaknya gue gak pakai lagi nih Netflix. Sebulan cuma nonton 2 kali. Kayaknya gue udahan dulu deh. Kalian gimana gitu. Jadi setelah discuss ya udah nggak usah dulu Netflixnya gitu. Dan mereka tetap lanjutin, berkurang dong. Enggak sih, jadi enggak jadi sih. Karena akun utamanya gue yang megang. Oke. Jadi terserah gue sih. Punya Anda ya. Punya gue. Oke. Nah itu dari sisi konsumen kan. Dari sisi perusahaan sebenarnya menguntungkan juga dan win-win solution lah menurut gue sistem bisnis ini. Udah pasti. Karena mereka dapat pemasukan yang rutin kan. Iya. Jadi secara keuangan mereka lebih stable. Iya betul. Terus arus kasnya itu lebih jelas. Pemasukan kira-kira berapa sih? Terus hubungan ke pelanggan jadi panjang. Karena kan mereka membersih lama biasanya. Paling yang jadi kendala tuh misal customer ada pemutusan berapa bulan langsung diputusin gitu. Nah ini kan ya gimana caranya platform itu kayak harus berinovasi sebenarnya. Nah untuk inovasi sendiri kan butuh uang. Nah uangnya dari membership itu juga sebenarnya. Diputar ya. Iya. Duitnya. Nah jadi menurut gue secara perusahaan ini menguntungkan dengan sistem membership ini. Makanya sistem ini juga berkembang pesat banget di zaman-zaman COVID menurut gue. Karena semua digital jasa ya? digital. Iya betul. Semua jasa, semua kegiatan itu dilakukan by online. Iya betul. Kayak Zoom deh. Siapa yang tahu Zoom dulu? Ya aku ada Zoom, terus Google Meet ya. Iya, dulu siapa yang tahu Zoom sih? Nggak ada yang tahu Zoom menurut gue ya. Nggak ada yang pakai. Ada dulu apa ya? Cisco Webex ya namanya. Pokoknya itu aku pakai dulu pas ujian skripsi. Itu kayak tiba-tiba aja gitu tahu itu yang sebelumnya nggak pernah pakai. Nah gitu, banyak aplikasi-aplikasi yang naik kan. Iya. Yang basisnya online itu dipakai waktu COVID. Kayak ini juga di dunia pendidikan ya, kayak Genius, Ruang Guru itu kan populer banget. Iya, itu benar. Itu booming banget tuh waktu itu. Iya, soalnya mereka banyak penawarannya juga. Ada yang bisa akses lewat video, terus latihan soal, ada live class-nya juga. Jadi penawaran mereka tuh banyak. Iya. Pas banget kan momennya pas COVID, orang nggak bisa keluar, ya belajarnya di rumah aja gitu. Iya. Dan iya benar sih. Dan orang tua kan butuh
media buat belajar juga sebenarnya. Ya selama anaknya itu nggak bisa sekolah, solusi terbaiknya pakai aplikasi. Iya, biar betul. mereka bisa belajar. Betul. Dan kalau dibandingin sama tempat les, ini jauh lebih murah. Dari segi bisnis untuk si user sama si penyedia jasa ini lebih win-win solution. Win-win solution. Makanya ini berkembang pesat banget sih metode ini. Operasional juga bisa diminimalisir. Iya, setuju. Oh iya, ngomong-ngomong soal ruang guru tadi, aku lihat marketing mereka lumayan masif sih kok. Kok tahu itu nggak game show Clash of Champions? Iya, tahu sih. Season pertama ada lihat. Untuk season yang terbaru ini gue belum nonton. Sekarang udah ada season 2. Emang masif banget sih ruang guru ini kok. Aku lihat kontestannya itu benar-benar orang-orang yang terpilih sih, yang track recordnya itu bagus. Iya. Sering menang Olimpik gitu. GPA-nya tuh gede-gede loh. Iya, ada yang sampai 4/4 gitu GPA-nya. 4/4 tuh gila sih. Biasa sih. Dan itu nggak cuma kampus top Indo loh. Dari juga orang Indo yang di luar, mereka bisa undang itu keren sih. Marketing mereka keren sih. Terus emang punya daya tarik tersendiri sih acaranya ya. Meskipun game show tapi benar-benar real gitu. Gamenya nggak ada gimmick-gimmick segala macam. Gitu. Jadi orang excited gitu ngikutinnya. Ya, gue lihat mereka ada diundang juga kan di podcast gitu. Dan mereka bilang itu emang nggak ada settingan. Jadi apa adanya udah itu yang di syutingin sama mereka. Jadi orang-orang excited kan. Iya. Selain entertain juga edukatif sih acara itu. Betul. Itu menarik dari segi marketing, keren di situ. Apalagi game show ini kan sebelumnya populer di Korea ya. Iya. Diadopsi ke Indo kan. Iya. Cuman branding namanya diubah jadi COC. Sebelumnya di Korea University War ya. Kalau nggak salah ya. Aku kurang tahu sih nama game show-nya. Kayaknya itu deh, kalau nggak salah. Tapi aku ya sekilas aku tahu itu dari Korea awalnya. Dan pas banget momennya, acaranya bisa dibuat di Indo, orang-orang Indonya juga excited. Terus platform ruang gurunya juga emang bagus dimanfaatkan gitu. Iya. Emang ya pas lah momennya gitu. Dan mereka kan emang ngambil waktu-waktu libur sekolah kan. Di mana mulai ajaran baru. Iya. Jadi ya anak-anak yang nonton juga bisa gitu kan. Ya target pasarnya emang benar, targetnya untuk anak-anak sekolah dan mereka bisa untuk membership itu ke layanan ruang guru. Iya. Kalau aku lihat sih dari kedua sisi ini menguntungkan ya, dari si penyedia layanan sama si user. Iya. Kalau berlangganannya itu dimanfaatkan dengan baik ya. Iya, setuju. Ruang guru ini kan berlangganan ya. Berlangganan. Ada yang per bulan kalau nggak salah, ada yang tahunan ya, bisa juga ya. Tahunan juga. Aku kurang tahu sih sistemnya gimana, tapi setauku yang pernah aku baca gitu deh. Dari segi biaya dan akomodasi bisa dihemat, terus dari perusahaan juga operasionalnya lebih hemat gitu. Menurutku bagus sih kalau dari sisi itu ya. Setuju. Nah, kembali lagi ke obrolan subscription nih. Gue lihat model ini makin marak kan ya. Justru di saat ekonomi yang kelihatan agak sulit, metode bisnis kayak gini tetap berjalan. Kira-kira kenapa kan ya? Mungkin ada faktor psikologis kayaknya. Kita ngerasa ketika kita bayar sedikit per bulan terasa lebih ringan dibanding langsung bayar besar di awal gitu kok. Iya sih, secara psikologi emang pengeluaran lebih kecil sih ya. Iya. Ya kayak Netflix tadi lah. Ya katakanlah misalnya berlangganannya 60.000 per bulan nih. Terus kita pakai cuma seminggu doang. Ya nilainya paling 14.000 doang yang kita pakai kan. Gak nyampe 25% gitu. Sisanya 75% ya gak kepake gitu. Jadi memang kita harus selektif terus mempertimbangkan itu mau kita pakai atau enggak gitu full. Kayaknya sih. Ya. Jangan cuma karena FOMO aja. Iya. Subscribe ini. Betul. Ujung-ujungnya gak kepake, malah pengeluaran membengkak. Nah, itu yang kurang bijak kan. Iya. Nah, terus kamu ada pengalaman pribadi nggak Tan yang terkait subscribe yang sampai itu merugikan lah, atau ada contoh kasus gitu? Pengalaman pribadi sih nggak ada ya. Oh, aku kemarin baca artikel kok.
soal Telkomsel yang dikritik sama DPR. Oke. Jadi ini ibu siapa ya, Ibu Sada Restuati kalau nggak salah namanya. Jadi beliau bilang praktek hangusnya kuota internet yang tersisa itu dianggap menyalahi aturan karena tidak ada transparansi. Jadi kita kalau beli paket kan, misalnya kita beli 10 GB, Ya, yang kita pakai kan cuma kayak 5 GB gitu. 5 GB-nya kan kebuang sih emang. kebuang gitu. Gak kepake. Nah, menurut si ibu ini sisanya itu langsung lenyapnya itu jumlahnya nggak sedikit gitu. Jadi udah pasti menimbulkan kerugian kan bagi si user gitu. Nah, beliau mendesak tuh perusahaan providernya untuk evaluasi. Kalau sekilas sih dibaca beritanya ya, ada benarnya sih itu perlu dievaluasi gitu. Ya mungkin karena ini perusahaan BUMN ya. Makanya DPR kan bisa lebih frontal ya. mungkin. Iya. Tapi gue memandang ini dari segi perusahaan ya. Ini kan balik lagi bisnis. Dan ketika customer beli paket itu, dan dia udah tahu 10 giga hanya bisa dipakai dalam durasi tertentu. Dan ketika ada sisa, itu memang nggak bisa dipakai. Dan kita udah tahu dari awal sebagai customer. Sebenarnya. Berarti masalahnya kan kita udah tahu di awal nih berapa rata-rata pemakaian kita gitu. Tapi yang mereka sediakan itu berarti kan mereka tidak menyediakan pilihan lain selain itu. Memang. Nah pilihannya sekarang balik lagi ke customer. Gua dulu pakai Telkomsel juga. Dan dulu menurut gua itu pakainya lumayan mahal. Bisa 100 ribuan kayaknya. Itu cuma dapat berapa giga. Nah solusinya gue pakai provider yang lain khusus untuk internet. Yang lebih murah. Yang lebih murah. Gue pakainya Bayu untuk internet. Itu masih sama-sama grup Telkomsel juga sih. Bayu ini dia pakai sinyalnya pakai sinyal Telkomsel juga. Nah jadi gue bagi dua tuh. Untuk nomor Telkomsel gue pakai untuk verifikasi OTP, untuk gue WA. Jadi gue cuma beli pulsa untuk memperpanjang masa aktif aja. Untuk internet khusus itu pakainya Bayu. Karena kan handphone sekarang Android rata-rata punya 2 SIM card. Nah, menurut gua untuk kasusnya kayak gini, ini balik lagi ke customer. Gimana, ada pilihan lain nggak? Ada opsi lain nggak untuk lebih berhemat? Tapi aku ini sih yang aku pikirkan gini sih. Kita nih udah setia nih sama Telkomsel gitu. Ya. Ya kan kayak Koko lah mencoba untuk loyal ke Telkomsel kan, ngisi pulsanya meskipun pulsanya itu hanya untuk mempertahankan masa aktif gitu. Ya harusnya kritik dari ibu itu ada benarnya sih. Mereka perlu evaluasi juga gitu, jangan cuma kayak dari Telkomsel dari kitanya doang nih yang loyal, ya mereka juga harus memberikan sesuatu yang ini nggak sih? Iya. Gue ngerti sih dari POV itu. Ini ada kasus lain sih. Ini kartunya mamaku. Masih Telkomsel juga. Artinya kartunya ini kartu lama yang udah dipakai udah puluhan tahun lah dari dulu. Waktu mamaku mau beli paket internet, setelah dicek itu tarifnya beda dengan tarif nomorku. Nggak tahu kenapa ya. Dari provider yang sama. Dari provider yang sama-sama Telkomsel. Walaupun mungkin beda versi kali. Dulu kan ada kartu A, simpati. Kalau sekarang cuma Telkomsel berbayar. Loop, ya. Banyak macam lah dulu. Iya. Tapi kan ya tadi Intan bilang ini customer udah loyal, udah lama panjang, masa pakainya panjang lama. Kenapa harga pakainya bisa berbeda? Nggak tahu ini algoritma si Telkomsel gimana. Kenapa sih harganya nggak sama aja? Gue bisa beli paket yang 20 giga itu 50 ribuan. Kenapa nyokap gue bisa ratusan ribu gitu? Justru yang pengguna lama yang lebih mahal. Iya. Nah itu kurang ngerti ya gimana. Sih. Itu yang jadi pertanyaan ya. Pertanyaan sih. Yang kayak gitu sih emang. Itu justru menurut gue merugikan sih. Karena orang tua gitu. Ya itu tadi loyalitas tadi. Iya. Males lah pakai nomor-nomor lain. Semakin loyal semakin mahal. Iya. Prinsip apa itu? Halo Telkomsel. Ya itu. Tek. Telkomsel, tolong Telkomsel. Kalau kayak kita kan bisa lah kayak tadi kayak cari solusi lain gitu. Iya. Kalau orang tua mana ya itu. Lagi
pikirannya ke situ ya. Iya, mana mikir-mikir mau cabut SIM card, copot lagi gimana. Mana kepikiran pakai 2 SIM card, satu aja udah gitu. Iya. Menurut gue ya balik lagi itu bisnis jadinya. Jadi ya bagaimana kita lah menyiasati itu biar pengeluarannya masih terkontrol. Karena si penyedia jasanya juga kita nggak bisa prediksi ya hal-hal kebijakan apa yang mereka buat gitu. Ya, jadi faktor eksternal. Kembali ke user ya. Stoik. Jadi fokus apa yang bisa kita kontrol. Berarti kembali ke user ya. Iya. Pintar-pintar kita milih provider yang lebih murah gitu. Iya, setuju. Oke, menarik. Jadi, itu tadi kan kita pintar-pintar tuh. Itu kira-kira gimana tuh kita mensiasatinya? Nah, ada sedikit tips nih. Asik. Tumben kita obrolannya ada tipsnya ya. Jadi gimana sih biar kita tuh pengeluarannya nggak membengkak dengan adanya semua platform digital yang model bisnis itu sama. Subscribe. Iya. Pertama itu mungkin kita bisa audit bulanan ya. Kita lihat semua aplikasi dan layanan yang kita subscribe, tulis semuanya, terus kita kasih rating. Kasih rating mana sih yang benar-benar kita pakai, mana yang enggak. Kasih rating 1 sampai 5. Terus nanti yang nilainya paling kecil, yang enggak sesuai prioritas kita, itu bisa kita eliminasi. Terus kalau bisa pakai aja versi yang gratis dulu. Selama itu masih bisa kita gunakan. Oh, yang 7 hari free trial ya. 7 hari free trial. Biasanya kayak gitu ya. Banyak kan yang platform-platform yang gitu. Iya sih. Kalau memang kebutuhannya terkait kerjaan dan itu memang menghasilkan value untuk kita, nah why not? Terus bisa juga pakai paket yang family plan. Kayak sekarang gue membership YouTube. Itu pakai family plan. Jadi kurang lebih ada 5 orang di dalamnya. Dan itu kalau dibagi-bagi jadi 26.000 satu orang per bulan. Oh, menarik. Dan ini emang gue pakai kayak dengar musik. YouTube kan bisa YouTube musik, YouTube video juga. Dan fitur-fitur ini biasanya gue pakai sih tiap hari. Oh. Karena di YouTube rutin dipakai ya. Rutin dipakai. Dan ini menurut gue ya oke lah 26.000 sekali makan kali ya. Untuk sehari. Untuk hiburan masih aman lah ya. Masih aman. Oh, oke. Dan emang kalau udah terbiasa dengan YouTube Premium, ketika balik ke YouTube Free, iklannya tiba-tiba iklan. Nunggu 5 detik nih. Saya masih tim skip iklan lagi kok. Nonton podcast Gita Wirjawan 1 jam, kayaknya skip iklan ada 20 kali. Banyak ya? Banyak dong. Apalagi sekarang makin banyak kok iklannya. Entah kenapa ya. Setauku itu kan disetting sama kreatornya sih. Iklannya mau spotnya di mana. Iya, tapi untuk durasi gue kurang tahu sih algoritmanya gimana ya. Setauku tapi itu diatur kreatornya sih. Yang setting mereka. Iya. Aku kira itu dari YouTube-nya langsung. Setauku begitu ya. Koreksi kalau salah sih. Setauku begitu di setting. Oke. Malesnya itu kalau iklan-iklannya sampai 10 detik, 15 detik gitu. Ada lagi iklan yang nggak bisa di skip. Oh iya ada sih. Kayaknya mahal itu badan iklan. Iya. Tapi tergantung podcastnya sih. Maksudnya kontennya sih. Kalau kontennya kayak viewersnya lebih sedikit, iklannya lebih sedikit juga sih. Kadang kita yang aku perhatikan ya nentuin sama durasi sih. Semakin panjang durasinya, semakin banyak bisa ditempel-tempelin iklan tuh. Kalau singkat ya siapa mau nonton kontennya kalau kebanyakan iklan daripada konten aslinya kan. Betul juga sih. Males juga. Itu sih. Menarik. Oh iya, terakhir mungkin harus ada kesadaran diri ya bahwa subscribe ini bukan prestis gitu. Jangan langganan cuma karena semua orang tuh langganan. Jangan FOMO doang gitu. Langganan gitu. Iya, jangan ikut-ikutan doang. Jadi kayak konten-konten yang kita bahas kemarin, kita harus refleksi. Kita harus mampu mengontrol nih. Tahu kebutuhan. Tahu kebutuhan tadi. Ngomongin hierarchy of needs ya. Iya itu. Tahu kebutuhan kita di mana. Iya itu. Jadi kita mesti tahu nih. Kita di mana. Idealnya gitu di mana sih pengeluaran yang cocok untuk subscribe ini. Menarik. Jadi harus pintar mengukur diri lah. Iya. Gitu sih.
Nah itu tadi obrolan kita tentang subscribe model. Semoga teman-teman dapat manfaatnya dari obrolan ini. Dan semoga setelah ini kita lebih mengevaluasi ya Iya. pengeluaran kita untuk subscribe ini. Apakah benar-benar kita pakai Iya, atau iya, iya. enggak. Setuju. Karena secara bisnis ini menguntungkan, di customer juga menguntungkan sebenarnya. Kalau kita pakainya benar-benar Iya. apa ya namanya? Selama ada manfaatnya sih kalau gue bilang. Iya, memanfaatkan betul-betul gitu. Jadi win-win Iya. solution. Win-win solution. Iya. Jangan cuma karena FOMO doang. Oh, emang ada gitu? Ya ada dong. Ada orang subscribe karena FOMO? Dulu gue membership Spotify itu karena FOMO aja. Ayo. Karena pengen dengar musik musik terbaru gitu. Ya itu zaman-zaman COVID sebenarnya sih. Kayaknya nggak harus subscribe sih. Masih ada yang free nggak sih? Ya males lah iklannya gitu. Oh, oke. Kamu pernah cerita deh kemarin yang iklannya horor-horor gitu ya? Oh, Ya enggak? oh iya. Aku pernah lihat memes yang bilang Memes, kalau oke. setiap dia dengar iklannya si Spotify yang horor-horor itu, dia ketakutan tuh. Jadi setelah itu dia jadi subscribe. Nah itu teknik marketing gitu sih kadang ya. Ditakut-takutin buat subscribe. Iya. Ya pinter-pinter kita lah gimana ngontrol pengeluaran itu. Yes, betul guys. So sampai sini aja obrolan kita hari ini. See you di konten selanjutnya. See you guys. See you, bye.